Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Adapun kami dari kelompok 3 terdiri atas Lauren Latvia Terhadap, Lopiano Tagalung, Maria Kristina Simanjunta, Sarmauli Siregar, dan Delisani Tabarian. Adapun pembahasan kami pada materi manajemen kearsipan ini adalah tentang cara pengarsipan dengan sistem tanggal. Berikut kami akan memaparkan hasil diskusi kami. Baiklah, kami akan menjelaskan penyimpanan arsip sistem tanggal. Pengertiannya, penyimpanan arsip sistem tanggal adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan tahun, bulan, dan tanggal arsip yang dibuat. Sistem ini merupakan sistem yang sederhana dan mudah, tetapi sistem ini seringkali menggunakan alat bantu lain atau kartu indeks untuk menemukan arsip yang dicari. Hal ini dikarenakan orang sangat sulit untuk mengingat tanggal kapan surat tersebut dibuat, apalagi jika arsip yang dicari sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Menurut Anhar, sistem kronologis adalah suatu sistem kearsipan yang menyimpan surat atau dokumen berdasarkan hari, bulan, atau tahun, tanggal yang dijadikan kode surat, tanggal pembuatan surat, atau tanggal pembuatan surat atau tanggal penerimaan surat. Dan menurut Delayangai, penggolongan menurut waktu adalah menurut urutan-urutan tanggal yang tertera pada setiap warkat. Kelebihan sistem pengarsipan tanggal yaitu sangat cocok untuk unit pengelolaan yang atau kegiatan berkaitan dengan sistem tanggal yang jatuh tempo. Yang kedua, sangat mudah diterapkan. Yang ketiga, sederhana. Kekurangan sistem pengarsipan arsip tanggal ini, yang pertama, tidak cocok untuk organisasi besar. Yang kedua, akan terjadi kesulitan dalam penemuan kembali arsip apabila peminjaman tersebut atau masalah perihal arsip tersebut. Yang ketiga, orang sering lupa dengan tanggal surat, terutama tanggal penyimpanan. Yang keempat, tidak semua unit pengelolaan dalam organisasi itu cocok menetapkan sistem ini. Yang kelima, agar mudah mengatur letak arsip dalam folder, maka pembuatan kode tidak dapat murni 100%, tetapi harus ditambahkan dengan kode abjad. Di dalam sistem tanggal tidak memerlukan daftar klasifikasi karena bagian tanggal sangat sederhana, yaitu hanya terdiri dari 3 bagian saja, yaitu nama tahun, nama bulan, dan nama tanggal. Di samping itu, orang juga sangat hafal dengan urutan bulan dalam setiap tahun Masehi, dimulai dari Januari, Februari, sampai dengan Desember. Dan jumlah tanggal pada setiap bulannya terdiri dari 28 hari sampai 38 hari per bulan. Bisa contoh daftar kualifikasi terdiri dari seperti tahun atau tanggal utama sebagai kode laci, yang kedua bulan, subtanggal sebagai kode guides, yang ketiga tanggal sebagai sub-tanggal sebagai kode hanging folder. Baiklah, itu penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya itu jenis-jenis peralatan dan perlengkapan dalam sistem tanggal. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk penyimpanan arsip sistem tanggal antara lain sebagai berikut. Memang seyogyanya memang peralatan-peralatan arsip yang lain bisa digunakan untuk penyimpanan sistem tanggal ini, tetapi yang lebih sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan atau instansi lain itu seperti yang pertama itu filing cabinet. Filing cabinet disesuaikan dengan daftar klasifikasi yang sudah dibuat. Jadi dokumen-dokumen ini ketika mau diarsipkan itu harus diklasifikasikan berdasarkan tanggal yang masuk. Jadi kapan dokumen ini masuk itu ketika mau diarsipkan sesuai dengan tanggalnya, bulan dan tahun yang
masuknya. Jadi pada umumnya satu laci filing kabinet dapat menyimpan arsip untuk 1 tahun, tetapi bisa saja satu laci untuk menyimpan arsip 2 sampai 3 bulan jika arsip yang disimpan dalam jumlah banyak. Jadi ketika arsip ini banyak yang masuk pada hari atau dalam minggu atau dalam bulan tersebut, ketika lacinya sudah penuh bisa dipindahkan ke laci yang lain. Yang selanjutnya itu guide. Yang kedua itu guide. Jika satu laci memuat arsip 1 tahun, maka satu laci memerlukan guide sebanyak 12. Dalam 1 tahun ada 12 bulan. Tetapi jika satu laci memuat 2 sampai 3 bulan, maka diperlukan guide sebanyak bulan tersebut. Jadi guide ini, jadi arti guide ini merupakan penyekat untuk mengelompokkan berkas arsip dalam rangka penataan berkas berdasarkan alfabet atau nomor, subjek dan kronologis. Jadi di sini guide ini sekat-sekat untuk membedakan tanggal atau jenis arsip. Itulah guide. Maksudnya guide di sini. Jadi dia disekat menggunakan guide. Yang selanjutnya itu ada hanging folder. Jadi jumlah hanging folder yang dibutuhkan adalah sebanyak jumlah hari dalam 1 tahun. Tetapi jika laci hanya untuk 2 sampai 3 bulan, maka diperlukan hanging folder sebanyak jumlah dari 2 sampai 3 bulan tersebut. Jadi maksudnya hanging folder di sini ada folder yang diberikan besi untuk menggantung folder tersebut. Jadi besi tersebut digantung pada ada gantungannya, maka di dalam hanging folder ini ada arsip yang di dalam 1 hari itu dimasukkan ke dalam hanging folder tersebut. Jadi ketika seorang arsiparis ingin mengambil arsip, maka tinggal ambil dari gantungan tersebut saja. Itu sangat digunakan banyak perusahaan yang saya lihat dan yang saya baca juga di internet. Banyak perusahaan yang menggunakan itu karena simple, tetapi di sisi lain menggunakan banyak hanging folder, karena setiap pakai 1 hari itu langsung ada hanging folder baru untuk folder berikutnya dengan jenis arsip yang lain. Tetapi tidak lupa sesuai tanggalnya dibuat di situ. Dan yang terakhir itu ada kartu indeks. Kartu indeks diperlukan sebanyak jumlah dari jenis arsip yang disimpan. Untuk lebih jelas peralatan yang dibutuhkan pada penyimpanan sistem tanggal ini, maka banyak yang bisa digunakan untuk menyimpan dengan sistem tanggal. Kartu indeks ini bisa dibuat di contohnya ada hanging folder tadi atau di filing kabinet tadi. Pada setiap folder tersebut bisa diletakkan kartu indeks itu berdasarkan tanggal atau kronologisnya atau berdasarkan nomor. Jadi kartu indeks ini gunanya menspesifikasikan atau menjelaskan bahwa ini arsip apa dan tanggal berapa. Jadi memang bukan alat, menurut saya ini cuman pelengkap, tapi ini sangat penting untuk membantu proses pengarsipan. Bisa juga dibuat di dalam folder atau di dalam laci. Kartu indeks ini menjelaskan bahwa itu jenis arsip apa atau tanggal berapa arsip itu dibuat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkannya dari teman saya, yaitu prosedur penyimpanan arsip sistem tanggal. Sebagai langkah-langkah prosedur penyimpanan arsip sistem tanggal, yaitu pertama meriksa surat, di mana pada surat atau berkas diperiksa dengan melihat tanda-tanda perintah penyimpanan dan menentukan identitas surat, yaitu tanggal surat tersebut dibuat. Yang kedua itu mengindeks, di mana mengindeks ini membagi tanggal utama, subtanggal dan sub-subtanggal. Yang ketiga mengode. Dengan mengode ini memberi kode pada penyimpanan arsip supaya mempermudah pada saat pencarian kembali arsip. Yang keempat menyortir. Dengan menyortir ini yang dilakukan tergantung situasi atau kondisi. Menyortir dilakukan jika kuantitas surat masuk dan keluarnya banyak pada hari yang sama. Yang terakhir yaitu menempatkan, di mana langkah terakhir dalam penyimpanan surat adalah menempatkan arsip sesuai dengan kode klarifikasi surat. Demikian yang bisa saya terangkan. Terima kasih.
baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur penemuan kembali arsip sistem tanggal. Langkah-langkahnya yang pertama itu menentukan identitas surat. Contohnya di sini, Arif ingin meminjam arsip lamaran kerja Retno, maka tertanggal 5 Februari 2012, berarti identitas arsip tersebut adalah 5 Februari 2012. Yang kedua itu, cari arsip tersebut dalam laci yang berkode 2012. Di belakang kuek Februari, di dalam hanging folder, lihat arsip tersebut adalah benar sesuai yang dicari. Jika ya, ambil arsip dan tukar dengan lembar pinjam arsip. Yang ketiga itu, berikan arsip tersebut kepada peminjam berikut dengan lembar peminjam arsip. Yang keempat, sistem lembar pinjam arsip ke dalam particular file. Jika identitas arsip tidak diketahui, maka proses mencari arsipnya menggunakan kartu indeks. Adapun langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut: A. Tentukan identitas arsip. B. Tentukan kodenya. C. Carilah kartu indeks di dalam laci yang berkode. D. Lihatlah kartu identitas atau indeks tersebut. E. Ambillah arsip yang dimaksud pada laci yang berkode. F. Jika arsip tersebut benar, ambil dalam folder. Yang G. Berikan kepada peminjam berikut lembar pinjam arsip tersebut. Baru H. Sistem lembar pinjam arsip tersebut di dalam stiker file. Demikianlah proses penyimpanan arsip sistem tanggal. Terima kasih.